Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri meminta Dewan Pimpinan Partai Golkar memperhatikan keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi agar kader-kader Golkar menjadi pemenang paling banyak dalam pilkada tahun ini. Dan berikut pernyataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Agus Gumiwang Partasasmita, saudara-saudara dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, Ketua Dewan Pakar, Saudara Agung Laksono, Ketua Dewan Etik, Pak Muhammad Hatta, Pak Akbar tidak hadir, Pak Luhut juga tidak hadir. Pimpinan Ormas yang didirikan atau mendirikan Golkar, pimpinan organisasi sayap, para anggota FPG DPR RI, Ketua DPD Provinsi, Kabupaten Kota, para hadirin sekalian peserta Munas yang saya cintai. Saya mendengar cuma sedikit tadi laporan bertanggung jawab dari DPP. Saya hanya melihat hasil, bahwa hasil yang dicapai oleh DPP, oleh Partai Golkar khususnya, di dalam pemilu, di dalam pilkada kita melihat, di dalam pemilu pileg kita mendapat hasil yang baik. Kita menghormati itu dan mengapresiasi pencapaian-pencapaian hasil itu. Di dalam bidang pemerintahan pun, Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, Pak Erlangga Hartarto, berhasil melakukan satu pembinaan pada bidang ekonomi, bahkan juga pada waktu bidang kesehatan waktu COVID. Sehingga beliau mendapatkan satu tanda kehormatan yang tinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia Utama. Jarang sekali yang mendapatkan Bintang Republik Indonesia Utama. Bagaimanapun juga itu merupakan satu sukses dari Partai Golkar. Sukses dari kita semua. DPD, para caleg bekerja dengan setengah mati, bekerja dengan keras untuk membuat Partai Golkar makin kuat, makin baik, dan berguna bagi bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kerja-kerja DPP, kerja-kerja baik bagi pemerintah, bagi negara maupun bagi partai telah berjalan dengan baik, dan kami merasa bahwa patut untuk menerima laporan bertanggung jawab dari DPP. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat gembira, sangat terharu bahwa setelah kita melihat bahwa Ketua Umum mengundurkan diri dengan sigap, maka DPP langsung membuat satu rapat pleno. Kita lihat rapat pleno dilanjutkan dengan Rapimnas kemarin tadi pagi, dan kemudian dilanjutkan dengan Munas saat ini. Jadi begitu hebatnya Partai Golkar ini. Begitu hebatnya dia, begitu selesai satu masalah diganti, langsung dilakukan satu proses-proses dengan baik. Apresiasi saya kepada Pak Bambang Susatyo dengan timnya. Luar biasa, dalam waktu berapa hari, 3-4 hari bisa menyiapkan Rapimnas dan Munas dengan sebaik-baiknya. Tapi yang menonjol, kita buktikan kepada masyarakat, kita buktikan kepada seluruh manusia Indonesia bahwa Partai Golkar berjalan dengan biasa. Partai Golkar berjalan dengan biasa
dengan mengadakan satu rapat-rapat bila seseorang mundurkan diri. Kita hargai apa yang dilakukan Pak Erlangga untuk memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi Indonesia di saat dunia dalam keadaan yang tidak menentu. Dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita siap untuk melakukan satu kaderisasi dan mengganti satu kader-kader yang pada saatnya memang perlu dilakukan pergantian seperti itu. Ini suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Luar biasa Partai Golkar. Kita harus bangga pada Partai Golkar. Karena itu sekali lagi, saudara-saudara dari daerah tentu harus bangga dengan capaian-capaian Partai Golkar. Selanjutnya, saya ingin berpesan kepada Ketua Umum yang baru mengenai satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada hari ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan menyebabkan bahwa partai-partai termasuk Partai Golkar bisa mencalonkan sendiri. Nah, ini mohon dipelajari dan mohon bahwa Ketua Umum dan pengurus yang akan datang bisa melakukan satu mendengarkan dengan baik usulan-usulan dari daerah. Membina, kemudian melakukan satu negosiasi agar Partai Golkar memenangkan paling banyak pada pilkada yang akan datang ini. Tentu kita harus melihat bagaimana kita berunding bersama dan koalisi Indonesia Maju. Namun demikian, kami mengharapkan bahwa kita atau pengurus yang akan datang dapat membela mati-matian bahwa Partai Golkar ini dengan melakukan negosiasi-negosiasi yang baik. Saya kira dengan pengertian dan negosiasi yang baik, maka kita akan berhasil lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi, saya nyatakan menerima, disampaikan pertanggungjawab dari DPP, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh kader Golkar seluruh Indonesia. Selamat, terima kasih, dan juga seperti tadi Pak Agus Kartasewita memberikan terima kasih pada Pak Erlangga, saya juga memberikan terima kasih kepada beliau atas jasa-jasanya bagi Partai Golkar dan bagi negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.